Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Margareta Dwi Saputri dengan NIM 2005523030, mahasiswa akuntansi Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu audit sumber daya manusia. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Audit Manajemen dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Pembahasan kita kali ini yaitu audit sumber daya manusia. Apa sih audit sumber daya manusia itu? Audit sumber daya manusia yaitu penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus, audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara 1. Menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Lalu kedua, melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Lalu ketiga, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Keempat, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen, lini, dan cara-cara meningkatkannya. Yang kelima, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Lalu mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Dan yang terakhir yaitu menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Kerangka kerja audit sumber daya manusia. Kerangka kerja audit sumber daya manusia menghubungkan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam pemberdayaan, dan melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut. Berikut gambar di samping merupakan kerangka kerja audit sumber daya manusia. Beberapa tujuan dilakukannya audit sumber daya manusia, yaitu menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan, lalu memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Dan tujuan yang terakhir yaitu merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Selain memiliki tujuan, tentunya memiliki manfaat, yang mana antara lain yaitu meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif, mengidentifikasi kontribusi dari berbagai sumber daya manusia terhadap organisasi, lalu meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia, lalu mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia.
memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia, dan manfaat yang terakhir yaitu memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Pendekatan yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Pendekatan yang ketiga yaitu menilai atau mengukur kinerja program. Langkah-langkah audit sumber daya manusia. Yang pertama ada audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia, audit lanjutan, pelaporan, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Audit pendahuluan. Auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan atau kecurigaan auditor. Tujuan audit terdiri atas 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Tujuan audit yang pertama ada kriteria. Standar atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak, berbagai peraturan, kebijakan, dan ketentuan lain yang ditetapkan perusahaan sebagai pedoman dalam beraktivitas adalah kriteria. Kriteria dapat berupa hal-hal berikut. Pertama ada rencana kerja, rencana sumber daya manusia, berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia, tujuan setiap program sumber daya manusia, standar operating prosedur atau SOP yang dimiliki perusahaan, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan, standar evaluasi atau ukuran kinerja yang telah ditetapkan perusahaan, peraturan pemerintah, standar atau norma yang merupakan best practice yang diterapkan oleh perusahaan, dan yang terakhir kriteria lain yang memungkinkan diterapkan. Tujuan yang kedua yaitu penyebab. Pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapai atau terlampauinya tujuan serta manfaat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Penyebab ada juga yang bersifat negatif, di mana aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program atau aktivitas yang dilaksanakan, atau bahkan perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Tujuan audit yang terakhir ada akibat. Akibat adalah sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan atau dilakukan oleh setiap komponen dalam organisasi. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbulnya dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan tersebut. Akibat ini ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Langkah yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia. Auditor harus memahami hal ini, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit sumber daya manusia antara lain
Tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas, kualifikasi dari sumber daya manusia yang terlibat dari program atau aktivitas sumber daya manusia yang dilaksanakan. Anggaran program, lalu pedoman atau metode kerja, persyaratan kualifikasi, lalu spesifikasi dan deskripsi pekerjaan, dan yang terakhir standar kinerja program. Langkah selanjutnya yaitu audit lanjutan. Audit meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi merupakan kenyamanan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program sumber daya yang ditetapkan perusahaan. Kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang berdiri sendiri atau saling terkait dengan permasalahan lain. Lalu ada pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertasi dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan, yang harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan kekurangan yang masih terjadi. Langkah terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut adalah implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor, harus sepakat dan harus bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Audit sumber daya manusia sendiri memiliki beberapa ruang lingkup, antara lain yaitu: yang pertama ada audit atas perolehan sumber daya manusia. Dalam audit atas perolehan sumber daya manusia dibagi lagi menjadi beberapa langkah atau tahapan. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia sendiri merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas dan tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategi perusahaan. Tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia diawali mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan, tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus, berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi sumber daya manusia internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perancang tentang beberapa hal. Yang pertama ada pekerjaan yang ada saat ini. Kedua ada berapa banyak sumber daya yang terlibat pada setiap tugas.
Lalu ada seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, pekerjaan mana yang membutuhkan perorangan strategi perusahaan, dan apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Tahapan berikutnya setelah penilaian kondisi internal sumber daya manusia dilakukan, yaitu adalah menganalisis lingkungan eksternal yang memengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada hubungan pemerintah, kedua kondisi perekonomian, lalu ada kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, dan yang terakhir yaitu kompetisi tenaga kerja dan pola kerja. Agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, baik kuantitas dan kualitasnya, dan tidak melanggar hukum yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini, harus dilakukan atau harus mendapat beberapa perhatian yang memadai. Beberapa sumber tenaga kerja di antara lain alternatif dalam pencarian sumber daya manusia antara lain 1. Lembaga pelatihan tenaga kerja, 2. Perguruan tinggi, 3. Bursa kerja, dan 4. Lembaga-lembaga izin yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Penerimaan sumber daya manusia sendiri harus memiliki atau harus mampu memiliki sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keseluruhan tahap dalam perencanaan sumber daya manusia ini menghasilkan suatu rencana sumber daya manusia yang meliputi perolehan dan pengelolaan sumber daya manusia serta pemutusan hubungan kerja. Rencana-rencana ini dituangkan dalam berbagai bentuk program sumber daya manusia. Hasil dari perencanaan sumber daya manusia menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberi kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Beberapa tujuan yang dicapai melalui perencanaan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui penentuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Lalu menjamin tersedianya sumber daya manusia saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Lalu menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya manusia, sehingga produktivitas kerja meningkat. Lalu menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Kemudian memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Dan tujuan yang terakhir yaitu memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Selain memiliki tujuan, perencanaan sumber daya manusia juga pasti memiliki manfaat. Manfaatnya di antara lain yaitu perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Lalu dapat meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Tahapan atau langkah yang kedua dari audit atas perolehan sumber daya manusia yaitu rekrutmen.
Apa sih rekrutmen? Rekrutmen adalah upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua yaitu menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif, lalu menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya yang lain dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Lalu mendapatkan sejumlah atau pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Lalu mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus, perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Pelaksana rekrutmen sendiri harus mampu mendapatkan sumber daya dengan cara yang paling ekonomis, efektif, dan efisien. Pertimbangan pemilihan sumber daya tenaga kerja harus didasarkan pada kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasinya, tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tetapi harus diperhatikan pula kredibilitas dari sumber tersebut. Berikut merupakan proses dari rekrutmen. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, lalu rencana tindakan yang ditetapkan, dan permintaan khusus manajer. Kemudian lowongan pekerjaan yang teridentifikasi, lalu didapatkan informasi analisis kerja dan komentar manajer. Lanjut ke persyaratan, memilih metode rekrutmen baik internal maupun eksternal, dan pelamar yang memenuhi syarat terpilih. D. Rekrutmen sendiri juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak melakukan diskriminatif. Setiap pelaksana rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, lalu deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Prinsip yang kedua yaitu jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen, fleksibel, dan prinsip yang terakhir yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum. Tahapan yang ketiga dari audit atas perolehan sumber daya manusia yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan penempatan atau placement sendiri berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Dengan ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi sendiri
berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil. Sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan, lalu memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Kemudian ada mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Tujuan yang keempat yaitu memperlakukan pelamar secara adil, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Tujuan yang keenam yaitu membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dari jadwal yang telah ditentukan. Ruang lingkup audit sumber daya manusia yang kedua yaitu ada audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan sumber daya manusia sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan secara maksimal dari peran sumber daya manusia dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan harus menjadi fokus dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Pemberdayaan sumber daya manusia sendiri merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sama halnya dengan audit atas perolehan sumber daya manusia, audit atas pengelolaan sumber daya manusia juga dibagi menjadi beberapa langkah atau tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan sendiri memiliki tujuan yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusianya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihannya dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara 1. Menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan kebutuhan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah diseleksi dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatih yang dilakukan dalam keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan.
Pada slide ini merupakan langkah-langkah pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan sendiri memiliki manfaat. Yang pertama yaitu manfaat bagi perusahaan itu sendiri, mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap profit, lalu memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level, lalu memperbaiki moral sumber daya manusia, membentuk karyawan dalam memahami tujuan perusahaan, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. Sedangkan manfaat bagi karyawannya yaitu membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri, meningkatkan keputusan kerja dan pengakuan, membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik, memberikan informasi tentang meningkatkan pengetahuan dan kepemimpinan, keterampilan, dan komunikasi. Manfaat yang terakhir yaitu manfaat dalam hubungan kerja karyawan, yaitu ada meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu, membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi, memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksi alternatif, meningkatkan keterampilan interpersonal, memberikan informasi tentang hukum, pemerintah, dan kebijakan internasional. Suatu program pelatihan yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik perusahaan, karyawan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan ialah meningkatkan kuantitas dan kualitas output, menurunkan kegagalan biaya produk, menurunkan pemborosan sumber daya, menurunkan kecelakaan kerja, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang terakhir yaitu mencegah timbulnya rasa antipati antar karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Aspek yang kedua yaitu transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Aspek yang terakhir yaitu validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Atau apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain? Tahapan yang kedua dari audit atas pengelolaan sumber daya manusia yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir sendiri adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua yaitu kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya.
Yang ketiga yaitu kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan tersendiri menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat yaitu minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang terakhir yaitu kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda, tergantung pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan bersangkutan, dan sebagainya. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir sendiri yaitu untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembangan dengan kebutuhan perusahaan. Tahapan yang selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya yaitu menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian yang berorientasi pada masa lalu dan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Penilaian yang berorientasi pada masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja masa depan. Sedangkan yang berorientasi pada masa depan memiliki beberapa tujuan yaitu membantu tiap karyawan untuk semakin memadai tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dan memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Lalu keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Tahapan audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang selanjutnya ada kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi sendiri dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu ada upah, gaji, komisi, dan bonus. Sedangkan secara tidak langsung yaitu ada jaminan sosial, asuransi jiwa, rancangan pensiun, dan perawatan kesehatan. Kompensasi non-finansial juga dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan dan lingkungan kerja. Pada pekerjaan ada variasi keterampilan, identitas tugas, otonomi, dan umpan balik. Sedangkan di lingkungan kerja ada kebijakan, manajer yang baik, karyawan yang kompeten, rekan kerja yang menyenangkan, kondisi kerja, dan waktu kerja. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapat
Kompensasi berdasarkan standar yang sama yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan. Keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Sementara tujuan dari pemberian upah dan gaji yaitu sebagai berikut. Menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan yang kedua yaitu mencapai kepuasan kerja karyawan, yaitu dengan kompensasi yang diperoleh karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Tujuan yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Lalu, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan, baik internal maupun eksternal, konsisten, dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Lalu ada meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai juga akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka baik fisik maupun non-fisik. Tujuan yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai juga, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tujuan yang terakhir yaitu menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Tahapan selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan kerja. Gangguan-gangguan tersebut dapat menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik. Maka sebelum program ini ditetapkan, perusahaan harus mengidentifikasi permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menentukan penyebab terjadinya. Setelah diketahui penyebabnya, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja. Program-program tersebut dapat meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, memantau tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Berbagai tekanan yang dihadapi akan menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja. Untuk mengatasi hal ini,
perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan juga strategi manajemen stres pribadi. Lalu yang ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Dan yang terakhir yaitu menciptakan program kebugaran. Tahapan terakhir dalam audit atas pengelolaan sumber daya manusia yaitu kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain yaitu teori ketidakpuasan, yang mana teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Teori yang kedua yaitu teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Dan teori yang terakhir yaitu teori dua faktor. Teori ini menganggap bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu motivator dan dissatisfied. Ruang lingkup terakhir dalam audit sumber daya manusia yaitu audit atas pengurangan sumber daya manusia. Sebelum melakukan pengurangan karyawan yang merupakan jalan terakhir, ada beberapa alternatif agar pengurangan karyawan dapat dipertimbangkan, yaitu seperti pengurangan jam kerja dan gajinya atau program pensiun dini. Pengurangan tenaga kerja, terutama pemutusan hubungan kerja atau PHK, melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang terkena PHK tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 12 melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Dengan demikian, keputusan pengurangan karyawan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK sebagai berikut. 1. Tenaga kerja melakukan pelanggaran berat seperti penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama atau setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Yang kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan pekerjaannya. Yang keenam, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaannya yang memaksa. Yang kedelapan, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang kesembilan, perusahaan pilot. Yang kesepuluh, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga
bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.